Haleluya. Selamat sore saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang ini saya ingin membahas perkataan Tuhan kepada Bani Efraim, tertulis dalam Hosea pasal 7 ayat 8 bagian B. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Saudara, Tuhan berfirman kepada Efraim, sebetulnya kepada Israel, dari suku-suku di Israel. Ada satu suku, yaitu suku Lewi, yang mengurus segala sesuatu berkaitan dengan ibadah. Tuhan menyerahkan jabatan ini kepada suku Lewi, imam-imam dan sebagainya dari suku Lewi. Kemudian ada dua suku terkemuka, yaitu suku Yehuda dan suku Efraim. Suku Yehuda itu memerintah dua suku di sebelah selatan, yaitu suku Yehuda sendiri dan Benyamin. Kemudian ada 10 suku lainnya itu diperintah oleh suku Efraim di sebelah utara. Pada waktu Tuhan mengutus Nabi Hosea melayani di kerajaan Israel, yaitu kerajaan 10 suku di utara, yang memerintah kerajaan Israel adalah Yerobeam bin Yoas. Di bawah pemerintahan Yerobeam bin Yoas, sebetulnya kerajaan Israel ini sedang berada pada puncak kemakmurannya. Rakyat tidak kekurangan apa-apa, perang menang terus, wilayahnya bertambah luas sehingga dikatakan sebesar wilayah Salomo. Rakyat tidak kekurangan apa-apa, mereka makmur. Ada seorang nabi namanya Nabi Yunus yang memberikan nasihat-nasihat kepada Yerobeam tentang bagaimana peperangan harus dilakukan, harus kemana. Dan Nabi Yunus memberikan nasihat-nasihat ini. Dia diutus Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Yerobeam mendengar nasihat-nasihat dari Nabi Yunus, dan itu menyebabkan dia kemanapun juga menang perang. Kerajaannya, sekali lagi saya katakan, menjadi makmur. Tapi Tuhan bukan cuma mengutus Nabi Yunus yang memberikan nubuat-nubuat tentang kemenangan dan kemakmuran kepada bangsa Israel, suku Efraim, yang dipimpin oleh suku Efraim pada waktu itu. Tapi juga Tuhan mengutus Nabi Hosea. Nabi Hosea ini melayani panjang, lama, mungkin sekitar 50 tahun, ya, karena bersamaan dengan pelayanan Nabi Hosea di utara itu, yang memerintah di Yehuda itu adalah mulai dari Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia, panjang 50 tahun. Dan selama pelayanan Nabi Hosea terhadap bangsa Israel, Raja Yerobeam, yang dipimpin oleh Raja Yerobeam, Tuhan memberikan peringatan-peringatan berbeda dengan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yunus yang mengabarkan tentang berkat. Maka kepada Nabi Hosea Tuhan menugaskan untuk memberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan melihat bangsa Israel di bawah pimpinan Efraim ini berada pada jalan yang sesat. Mereka makmur tapi sesat. Dan Nabi Hosea memberikan peringatan-peringatan kepada orang Israel. Tuhan berfirman melalui Nabi Hosea di dalam Hosea tadi pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 bagian B. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Apa artinya, saudara-saudara? Roti bundar adalah roti makanan mereka sehari-hari, dibakar di atas batu atau di atas tungku gitu. Nah, roti ini kan harus dibalik supaya matang dari kedua sisi. Harus seimbang baliknya supaya matang di kedua sisi dan bisa dinikmati. Namun Efraim, kata Tuhan, telah menjadi seperti roti bundar yang tidak dibalik. Artinya hanya di satu sisi dia menerima panas sampai kosong bahkan, tapi di sisi yang lainnya dia tidak menerima panggangan itu, panas dari panggangan, sehingga mentah. Dengan kata lain, ini menggambarkan kehidupan Israel di bawah pimpinan Efraim itu tidak seimbang. Di satu sisi mereka terlalu matang sampai kosong, di satu sisi yang lainnya kehidupan mereka itu mentah. Bangsa Israel terlalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan jasmania mereka. Kerajaannya makmur, menang dalam peperangan. Mereka dengar-dengaran terhadap semua yang dikatakan Nabi Yunus bin Amitai. Itu dituliskan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-25, dikatakan, iya, Tuhan mengembalikan darah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai
dari God Sefer. Mereka senang dengan nubuat-nubuat Nabi Yunus ini, dan mereka menuruti. Berkat, 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 menang, berkat, menang. Dan mereka mencapai yang disampaikan oleh nubuat-nubuat yang disampaikan Nabi Yunus. Tapi sebaliknya, mereka mengabaikan nasihat-nasihat yang berkenaan dengan kehidupan rohani mereka. Secara jasmania mereka berkembang luar biasa, tapi secara rohania mereka itu mentah, seperti roti bundar yang tidak dibalik. Secara jasmania mereka terus dibakar, berhasil, sukses. Tapi secara rohania mereka makin jauh dari Tuhan. Kosong di satu sisi, sisi lainnya mentah. Lalu buat apa roti bundar yang demikian? Tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada gunanya. Kehidupan bangsa yang tidak seimbang ini melupakan Tuhan, sukses secara jasmania, melupakan Tuhan, membina hubungan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, menjadi sekutu dengan bangsa-bangsa sekitarnya, tapi tidak menjadi sekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan kosong, seperti roti bundar yang kosong di satu sisi lainnya mentah, tidak seimbang. Dan hasilnya apa? Saudara, Raja Yerobeam mati. Kurang lebih 50 tahun setelah Raja Yerobeam mati, kerajaan Israel itu runtuh. Roti bundar yang tidak dibalik kosong, nggak bisa dipakai, buang. Bangsa Israel pada akhirnya seperti itu, dibuang. Raja Asyur datang menaklukkan Israel yang pada waktu itu diperintah oleh rajanya yang bernama Hosea, dan bangsa Israel dibuang karena hidupnya tidak seimbang. Pada hari ini mari kita belajar dari sejarah orang Israel ini, memiliki kehidupan yang seimbang. Sesukses apapun di dunia ini harus seimbang dengan hubungan kita pada Tuhan. Banyak orang terlalu sukses di dunia, lupa Tuhan. Nah, harus seimbang. Harus seimbang. Harus seimbang. Roti bundar yang dibalik kanan kirinya matang, enak dinikmati. Saudara, belajar. Jangan pernah melupakan Tuhan karena sukses di dunia. Saudara, jadilah roti bundar yang dibalik pada waktunya. Iya, dibalik pada waktunya. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk karir, ada waktu untuk pekerjaan, dan semuanya itu diatur dengan baik kalau kita mau dengar-dengaran pada Tuhan. Perhatikan nasihat Tuhan kepada Bani Efraim ini, ya, orang Israel, dan mari kita menghindari hal-hal yang salah yang telah dilakukan oleh orang Israel di masa lalu. Tuhan memberkati saudara. Amin.